Terus mari ngono memunculkan apa? Tulisannya dipakai apa? Tinta turungu semua tinta. Areng diapakno? Digosok-gosok kan. Kadang itu diserbukkan begini. Terus dilap, muncul masuk apa? Debu-debunya apa? Areng itu masuk akhirnya jadi hitam gitu. Negara Kertagama, aku perasaanmu mek situ ah. Ternyata ada beberapa salinan. Tapi itu membuktikan bahwa Desyawarnana atau Negara Kertagama atau sebut saja Pararaton itu bukan karangan satu orang, karang tinulat beberapa orang. Sebenarnya kata yang betul itu adalah rontal. Tadi sudah dijelaskan, ron itu artinya daun dan tal itu adalah ya pohon ental itu. Setiap prasasti sebelum dipahatkan di dalam batu atau logam selalu awalnya bentuknya seperti ini. Jadi yang keluar dari keraja itu ditulis oleh pejabat kerajaan, kemudian ditempatkanlah dalam seperti ini. Gitu. Nah dari sini kemudian diserahkan lagi ke penulis batu atau logam agar dipahatkan di atas upala atau tamra. Sedangkan rontal yang paling terkenal adalah Negara Kertagama, Sutasoma yang paling terkenal kan. Negara Kertagama itu ditemukan di Puri Cakranegara. Terbit Brandes yang menemukan itu sebenarnya dialah penemu dan tapi dia masih ragu. Apakah naskah Kertagama itu memang benar menceritakan saat itu atau itu memang karangan dari pujangga gitu. Terima kasih. Iki kan media ya, media tulis. Prasasti itu kan aslinya, makna aslinya itu kan ini apa? Surat pernyataan lah, semacam SK gitu loh kan. Biasanya begitu. Jadi butuh waktu yang long lasting, panjang ya, awet. Nah, tapi itu biasanya tidak banyak, nggak bisa memuat apa, nulis panjang kali lebar kali tinggi guys. Beda kalau ini pakai wong lebih apa, mengenal itu pakai lontar apa rontal. Lontaran ini angel lambe wong ilat ngomong rontal iki padha karo ngomong apa iki jenenge ana laler mencelok nang ril. Dicepet-cepetno, moncok mentok nang laler mblendes kabeh. Akhirnya bleset. Jadi awalnya sing bener iki mang rontal. Ron ental. Ron tau? Ron iku daun, ental ya pohon ental. Tahu tuh pohon ental? Rolek ental 1000, entale 1000, padahal 250 ya. Nah, ini adalah sebuah media yang biasanya ada di pesisir. Nek ngombe legen ro ah. Oh, rolek legen. Lah sing buahe iku apa? Siwalan, ya padha godhonge digawe nulis. Nah, itu salah satu media dulu belum mengenal kertas. Nah, terus kemudian ada terutama Belanda, Portugis, terutama Belanda ya, mengenalkan teknologi kertas. Nah, cuma larang. Zaman dhisik iku larang. Mari ngono lokal membuat namanya, tahu krungu jenenge deluang kertas. Nah ya ini apa duit itu kok deluang lah itu. Nanti sampai sekarang pengrajinnya masih ada meskipun tidak banyak. Nanti coba di Facebook itu pakai, tapi anak muda gak perlu Facebookan biasanya.
tuwek ya, aku ya senengane Facebookan sih. Dan itu teknologi yang sampai sekarang dipakai. Daluang itu dari kulit kayu, prosesnya rada ruwet, gak isok masif, harus disaring juga sama lah. Nah, rontal ini masih bagian yang dilestarikan sampai sekarang di Bali. Caranya nanti, nah ini mungkin Mas Andri nggak tahu ya. Iki carane ya boleh nulis. Kira-kira sih, kira-kira lek nulis ya apa carane? Hah? Ngene ojo ngene lho ya. Engko pasti ana sing nulis ngene. Lho ngene sing ndukur sing isor karo. Ternyata pakai pisau. Pisau cilik itu lho. Ya, pakai pisau kecil tajam. Terus mari ngono memunculkan apa? Tulisannya dipakai apa? Tinta durung usum tinta. Areng diapakno? Mosok didilati ngono ya gak. Digosok-gosokkan. Kadang itu diserbukkan begini. Terus dilap, muncul masuk apa? Debu-debunya apa? Areng itu masuk akhirnya jadi hitam gitu. Terus nyimpennya ya apa? Hah? Dijilid. Iya gak apa-apa ya, aku gak nyalano. Anak muda kan rune dijilid, terus marine dilempit dicepret ya. Blendes kabeh. Mangkane iku dhisik iku ana bolongane iku dikeki benang. Jenenge lek wong Jawa lawas ngarani benange bol. Ora. Masalahe gedene sak bol. Ero bol. Nah, ditali. Nah, di atasnya ada penguncinya, ditaleni atau pakai koin kadang-kadang. Terus nyimpannya di mana? Yo penting iki. Cerita aku ketokane sepele penting. Toro gak wong saiki kan gak usum pawon yo. Ero apa pawon? Apa pawon? Dapur apa? Dapuranmu. Pawon itu beda loh dengan kitchen, itu beda. Pawon iku sakjane kok iki lho, kompore iki lho. Sing dari kayu, kok gerabah dikek kayu. Nyimpen nang ndukure pawon. Iki lho nang wuwung jenenge. Keropak-keropak iku nek di nganu nyimpennya di wuwung. Why? Kenapa? Ayo. Kenapa buat awet? Bener itu. Betul sekali, cerdas kau. Kenapa kok awet? Gak langsung. Ya. Bener tapi durung langsung. Proses berpikirmu sip. Kira-kira liyane apa? Musuhe iku apa sih? Musuhe iku mang lho. Lontar iku apa? Raya. Nek kering kemeringet kena asap nganu rayape watu sesek hilang. Makanya sering-sering kalau nyari lontar kuno delok ana nang omahe dukun-dukun lawas, delok nang ngene dhuwure disimpen tangga ana candelan di tangga. Saya beberapa tahun yang lalu ngancani tim dari Museum Tantular mau mendokumentasikan serat apa sih jeneng lali aku rek. Yang satu sudah berhasil diselamatkan, dibuka, masih terbaca, langsung segera difoto, bareng ditarik, prul, ambiar. Nah, wis kadung dirituali entek 70 juta, gak kena diwoco karena ditarik, prul. Itulah kenapa rontal ditulis ulang sekitar tahun kalau mau menjelang sekitar 50 sampai 70 tahun sekali ditulis ulang, namanya tinulat, ditulis ulang ben gak ilang. Mangkane ana lek wong sing gak ngerti ngene ngomong wah iki para raton iki gayane londo ngene. Negara Kertagama iku prasamu mek situ ah. Ternyata ada
ada beberapa salinan. Yang blendes titik itu ya wajar wong jenenge copy paste. Zaman saiki iku copy paste. Tapi itu membuktikan bahwa Desyawarnana atau negara Kertagama atau sebut saja Pararaton itu bukan karangan satu orang, karang tinulat beberapa orang. Ngono ceritane. Jadi ini adalah apa ya, tools atau alat untuk media untuk tulis. Jadi wong dhisik ya gak goblok-goblok bener lah lo ya. Cuman ya itu tadi, ini masih rasis. Ilmu pengetahuan itu nggak seperti sekarang deh ya. Gak kayak saiki sampean copy paste golek internet. Waduh, saking kakekne info. Blene sampe bingung iki sing dianu lek dulu terbatas. Orang-orang yang mampu membaca tulis gini adalah orang-orang tertentu saja. Biasanya ini terkait ritual. Jadi sing iso maca tulis iku rata-rata mek wong telu. Sapa ae? 3 golongan. Brahmana. Oh, abe wong Brahmana iku apa? Isine penterjemah kekarepane dewa. Wah. Tapi rajane yo gak kalah. Wah, aku turunane dewa. Kon katingane napa? Nah, raja. Terus satu lagi siapa? Sing perlu penting untuk urusan tulis menulis siapa? Ya urusan sing karo dhuwit iki lho. Pedagang. Makanya kan dhisik pedagang itu hati-hati. Oh, wong pinter iki urusan dhuwit, tapi dia dipakai di kasta yang di bawah kesatria. Lah. Ket ngeh ya. Jadi itu. Tapi medianya ya itu tadi tadi. Nipah, nipah. Wah iya kono. Wah iya kono. Nek ngebang ruwa. Ya, itu juga media. Makanya ada satu desa kecamatan Nipah. Nipah itu di mana di Sampang sana namanya Nipah, kecamatannya Banyuates itu. Itu hutan nipah, pohon nipah itu. Nek gini ono toponimi ya. Salah satunya iku mang Ental Sewu, terus kemudian Buduran. Buduran iki lho anyar, budur. Pohon budur. Pohon niku tutup Borobudur. Budur kayak gini. Gue offline aja. Terus salah satunya, nah kenapa keropak ini media lontar ini dipakai ya karena dia bisa nulis lebih panjang, lebih banyak, bahkan bisa digambari. Ono gambare sing gambare wayang ono apik wis asik jadi. Artinya lebih medianya lebih banyak memuat cerita Mahabharata. Iya lek saiki sampean wis tau maca anu ta. Kaya yes, cerita sebenarnya tentang Mahabharata. Wocon niku lek, wocon. Ya apa cerita versinya siapa? Versinya India dengan versinya bid'ahnya orang sini. Beda. Sri Kandi nang kono dikawal wong disikat wong lanang papat, nek ndek kene monogami. Wah, beda cerita, settingnya bisa beda itu. Nah, itu pentingnya belajar ini prosesnya. Yang penting itu prosesnya, pengenalan dulu. Sampai sini ada yang bertanya? Sik, mumpung durung jeru iku. Mumpung durung jeru. Sik anu dulu, pengenalan dulu tentang lontar. Jadi, nah ini nanti teman-teman mohon belajar tapi wis fotokopian, ono sing wis fotokopian wajon sak iso-isomu. Ojo mangsa pinter, ojo mangsa goblok biasa. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih pinter dari jenengan, enggak. Cuma saya menang belajar dhisik. Ngono tok ae. Belum tentu saya lebih pinter sama sampean, belum tentu sama sekali. Saya sama Sandri pinter Mas Andri, meskipun aku mau mocone luwih dhisik. Itu aja gitu. Ada yang diskusi? Tanya? Yakin gak ono, bingung kabeh sih. Mas Andri, monggo dilanjut aja. Ya.
Oke. Begitu matur nuwun Pak Sudi telah memblusukkan sementara gitu. Oke. Itu dia sedikit pengantar dari Pak Sudi. Nah, kita akan mulai materi Sinau Aksara Jawa Kuna ini khususnya dalam media lontar dan nipah. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada banyak media yang bisa digunakan, terutama untuk menulis aksara Jawa Kuna khususnya. Yang sementara ini masih ditemui adalah lontar dan nipah. Gitu. Kalau media lain sepertinya belum ada. Mungkin beluang sudah ada, tapi aku belum menjumpai contohnya seperti apa. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini adalah pohon tal, sorry. Sebenarnya kata yang betul itu adalah rontal. Tadi sudah dijelaskan, ron itu artinya daun dan tal itu adalah ya pohon ental itu. Gitu, tahu ya? Yang diambil itu adalah daunnya. Kalau misalkan teman-teman pernah makan buah siwalan gitu kan. Nah, itu adalah yang diambil adalah daunnya. Kan daunnya kan lebar-lebar gini kan. Nah, seperti ini kan. Jadi ini dikeringkan terus dikeringkan sampai kering seperti ini dan kemudian diambil lidinya, dibelah baru dipotong sama rata gitu. Sehingga ketika ini nanti disatukan besarannya itu sama setiap keropak, setiap bindel itu besarannya selalu sama dan panjangnya selalu sama gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang pegang lontar di baliknya itu kan masih ada garis-garis ya. Nah, cara menciptakan garisnya itu dengan menggunakan benang gitu. Jadi misalkan ini ada alat gitu kan, terus benangnya ditarik. Nah, ketika benang itu jepret gitu kan, terus terciptalah garis ini dari bekas benang yang dikasih warna tadi itu. Punya gambaran ya. Jadi seperti itu cara menciptakan garisnya gitu. Nah, di luar negeri tradisi untuk menulis lontar ini tidak hanya dijumpai di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada. Contohnya misalkan ini ada sebuah naskah yang dari Nepal atau Pali ya. Pokoknya itu berisikan kitab-kitab ajaran Buddha. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah dengar Universitas Nalanda di India gitu. Nah, kebanyakan kitab yang diajarkan itu bentuknya masih seperti ini. Tuh, belum ada buku atau duluang gitu kan. Jadi masih seperti ini. Gitu. Terus nggak hanya di sini ya, kebanyakan di India, di Indonesia, kalau misalkan di Cina itu sudah ada kertas. Makanya catatan-catatan Cina itu ditemukannya di kertas, bukan di lontar semacam ini. Nah, selain lontar ada juga nipah. Kalau misalkan di Jawa Timur dan Bali itu tradisi yang ada adalah menulis dengan rontal kebanyakan. Kalau misalkan nipah itu biasanya adalah naskah-naskah yang dari Jawa Barat. Mereka jarang sekali menggunakan daun rontal seperti ini. Gitu. Kata seorang peneliti dari EVO, penggunaan rontal dan nipah itu bergantung pada kondisi geografis sebuah wilayah. Ternyata daun atau tumbuhan nipah ini, tumbuhan gebang ini itu jarang dijumpai di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Gitu, kebanyakan memang tumbuhnya di Jawa Barat. Itulah kenapa naskah-naskah yang berasal dari Jawa Barat itu kebanyakan itu menggunakan daun nipah. Nah, bentuknya hampir sama seperti rontal itu. Cuma yang membedakan adalah sependek yang aku tahu, kalau misalkan daun nipah ini itu lubangnya cuma ada di tengah, jadi menyatukannya ya cuma satu lubang itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan karena keterbatasan yang aku miliki, keterbatasan pengetahuan, tidak menutup kemungkinan ada juga yang bentuknya semacam ini. Gitu. Sebenarnya fungsinya sama, cuma yang membedakan adalah medianya aja. Gitu. Gebang. Oke. Next. Oke. Mengenai media tulis dalam masyarakat Jawa Kuna. Di dalam prasasti disebutkan pada Melakna Sang Hyang Raja Prasasti
Macihna Kartanagara umunggue salah sikining Upala Tamra atau Ripta. Tuh, ini dikutip dari sebuah prasasti gitu kan. Artinya pada melakna itu buatkan Sang Hyang Raja Prasasti atau apa ya? Prasasti kan maklumat. Maklumat raja yang mulia. Macihna itu bertanda Kertanegara. Macihna Kertanegara artinya bertanda Kertanegara Lencana maksudnya. Itu umunggue salah sikining Upala. Umunggue itu umunggu ing bertempat di salah siki salah satu Upala. Upala itu batu, Tamra itu logam atau kebanyakan bisa juga kebanyakan tembaga. Ripta itu adalah ada yang menafsirkan rontal, pokoknya media tulis yang sifatnya itu lunak. Itu sehingga pada melakna Sang Hyang Raja Prasasti buatkanlah keputusan raja yang mulia. Macihna bertanda Kertanegara Lencana, umunggue bertempat di salah satu media, bisa Upala batu, makanya ada prasasti batu kan, ada Tamra, ada prasasti tembaga, terus Ripta. Itu suatu fenomena, suatu kalimat ini suatu hal yang menarik karena ini menunjukkan bagaimana sebuah prasasti itu, sebuah keputusan raja itu dari awal keluarnya keputusan dari raja, terus kemudian bagaimana hingga sampai itu dipahatkan di atas batu atau logam. Gitu. Jadi setiap prasasti sebelum dipahatkan di dalam batu atau logam selalu awalnya bentuknya seperti ini. Jadi yang keluar dari raja itu ditulis oleh pejabat kerajaan, kemudian ditempatkanlah dalam seperti ini. Gitu. Nah, dari sini kemudian diserahkan lagi ke penulis batu atau logam agar dipahatkan di atas Upala atau Tamra. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi awalnya dulu itu adalah lempir-lempir seperti ini, terus kemudian diberikan kepada Citraleka. Citraleka itu yang menuliskan prasasti di atas logam atau lempeng itu oleh Citraleka. Nah, hasil dari Citraleka itulah yang sampai dengan saat ini kita kenal sebagai prasasti di atas batu atau logam. Gitu. Pokoknya semua itu berawal dari sini. Terus ada juga prasasti yang dulunya itu adalah lempeng tembaga, lempeng logam kan. Tapi karena suatu hal akhirnya dibuatkanlah prasasti batunya. Itu contohnya dalam prasasti baru punyanya Raja Erlangga. Gitu. Di dalam situ disebutkan bahwa dahulunya prasasti itu bentuknya adalah tamra, tembaga gitu. Tapi prasasti baru yang sekarang kita temui di Museum Nasional itu bentuknya adalah batu. Gitu. Jadi semua itu intinya berawal dari sini, kemudian bisa dipahatkan di dalam batu atau tembaga. Gitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan prasasti itu dirubah medianya. Kalau dari berdasarkan diskusi dengan teman-teman terdahulu, ada prasasti lempeng itu fungsinya untuk ya agar mudah dibawa, semacam paspor gitu. Contohnya misalkan prasasti Kaki Ngadulengen dari masanya Raja Erlangga yang disalin pada masa Majapahit itu kan diberikan oleh raja kepada Dyah Kaki Ngadulengen, dan itu fungsinya untuk ya memang sebagai semacam surat jalan gitu, bahwa dia itu menunjukkan aku memiliki punya hak ini loh gitu, semacam paspor gitu. Ya semacam berkendara berarti SIM gitu. Itu fungsinya. Terus bisa juga bahwa prasasti tamra logam itu diserahkan untuk sebagai alat bukti seseorang gitu. Contohnya misalkan prasasti Warudu Kidul ya, yang asing itu ya. Jadi ada prasasti Warudu Kidul. Prasasti itu menunjukkan bahwa si tokoh yang memegang prasasti itu memang benar-benar keturunan lokal gitu, bukan orang asing gitu, semacam kartu keluarga. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa prasasti itu sebagai bukti bahwa hanya berlaku untuk seseorang, bahwa ya memang dia itu adalah warga lokal gitu. Artinya kemungkinan prasasti-prasasti yang
bentuknya logam itu adalah memang berlaku untuk perorangan atau kelompok gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga berlaku untuk sebuah desa gitu. SK, surat penetapan gitu. SP. Nah, sedangkan prasasti yang itu bentuknya batu biasanya itu semacam papan pengumuman. Contohnya prasasti Kamalagian. Itu kan ditempatkan di sebuah desa, ditancapkan gitu kan. Nah, kemungkinan yaitu memang pemberitahuan kepada semua yang yang ada di lingkungan itu, semua yang lewat bahwa Raja Erlangga itu membangun dawuhan atau tanggul dan menetapkan desa itu sebagai sima untuk mengelola tanggul itu gitu. Itu juga bisa. Artinya itu sebagai pengumuman yang diumumkan atau ditujukan kepada semua orang yang hadir, semua orang yang lewat atau yang berada di lingkungan sekitar, biar semua orang tahu. Gitu. Beda lagi kalau yang tamra tadi kan untuk ya sebagai alat bukti gitu. Kalau lempir ini biasanya yang untuk dari raja keluar dari kerajaan terus baru dipahatkan. Itu. Nah, tradisi kalau misalkan kita ngomongin prasasti kan surat keputusan gitu. Makanya di dalam posternya kemarin kan prasasti lontar gitu kan. Kemarin sempat ada beberapa teman-teman yang nge-WA saya, "Loh, ini enggak salah tak gitu." Menurutku tidak salah. Karena kata prasasti itu sebenarnya kan surat keputusan dari kerajaan gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin surat keputusan sampai sekarang di balik itu masih menyimpan prasasti-prasasti yang ada di dalam lontar gitu. Artinya keputusan-keputusan raja yang digoreskan di dalam lontar dan itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Bukan hanya di dalam prasasti batu atau lempeng gitu kan, tapi di balik itu masih ada keputusan raja yang dipahatkan atau digoreskan di dalam lontar gitu. Artinya bahwa di Bali tradisi prasasti itu masih lengkap, mulai dari batu, logam, terus sampai ke rontal gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum ada? Cukup jelas ya? Oke, next. Nah, itu. Jadi tadi dikenal 3 bentuk, ada upala prasasti, ripta prasasti, ada juga tamra prasasti. Tamra prasasti itu yang logam, seperti yang pertemuan sebelumnya kita pelajari di Museum Hutan Tolar. Terus kalau yang upala prasasti yang prasasti batu, ripta prasasti itu ini. Gitu. Ripta. Nah, kalau misalkan next dulu deh. Nah, mengenai ripta prasasti, dalam sebuah kalimat dalam sebuah kakawin dikatakan tawat yang guruning tanah tutuk ing aksara pinaka hireng haning karas. Itu. Jika guruning tanah digunakan untuk menyelesaikan suku kata, maka menyebabkan warna hitam pada karas. Tutuk ning tanah itu adalah alat yang digunakan untuk menulis. Gitu. Sedangkan karas itu adalah media tulisnya. Entah itu bentuknya rontal, entah itu bentuknya nipah, entah itu apalah gitu. Pokoknya sayangnya bentuk tanah dan karas ini kita nggak dapat. Bentuknya seperti apa kita nggak dapat. Ini yang bukan beda. Sampai sekarang bahkan peneliti filologi itu masih bingung bentuk karas itu seperti apa karena tidak ada bentuk yang spesifik dijelaskan. Begitupun tanah. Itu. Nah, dinamakan tanah itu diduga karena tahu pensil ya. Pensil itu kan ketika dioroti itu kan ada serbuk-serbuk gitu kan. Nah, serbuk-serbuk itu yang jatuh di tanah. Dan itulah menurut para ahli filologi itulah yang disebut sebagai tanah, media tulisnya. Dinamakan tanah ya karena itu. Sedangkan bentuk karas kita nggak tahu. Di dalam kamus Zoetmulder bahasa Jawa Kuna Indonesia terjemahan Zoetmulder pun tidak menjelaskan secara spesifik bentuk karas itu seperti apa. Nah, iya, itu.
Dari yang mungkin seperti itu gitu. Intinya kalau misalkan ya sayanya kembali lagi kita belum tahu bentuk karas itu seperti apa. Kalau misalkan berdasarkan diskusi ya kelaras. Hmm. Kayak papan. Sabak. Iya, sabak. Oke. Ah. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi medianya adalah dua. Guru ini bukan guru yang mengajar ya. Beda istilah. Ada bermacam-macam dalam bahasa Jawa kuno. Ada yang guru itu artinya di dalam pembahasan tentang kakawin, guru itu artinya adalah notasi panjang. Makanya di dalam bahasa Jawa kalau misalkan kita belajar tembang ada guru lagu, guru swara, guru wilangan gitu kan. Tapi dalam bahasa Jawa kuno mengenai pembahasan tentang kakawin, guru itu adalah vokal intonasi panjang, lagu itu adalah intonasi pendek dan itu berkaitan dengan metrum. Gitu. Makanya ketika orang-orang Bali menembangkan maka kawin yang misalkan ambek sang paramarta pandita hus limpat saking sunyate gitu kan, itu sebenarnya itu adalah ada aturan metrumnya. Nah, aturan metrumnya itu dikenal sebagai guru dan lagu, panjang pendek sebuah intonasi suara. Itu dikatakan vokal aksara vokal itu mewakili intonasi panjang. Nah, ketika sebuah konsonan, ketika ada 3 buah konsonan yang berdiri secara berurutan itu menyebabkan lagu atau intonasi pendek. Gitu. Oke, paham ya? Terus ada juga berkaitan dengan ini, guru itu adalah diduga merupakan ujung dari tanah. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ya ibaratnya seperti ujung pensil atau ujung pulpen gitu. Nah, guru itu adalah ujungnya yang dirauti itu, yang ditajamkan. Gitu. Jadi yang guru ning tanah tutuk ing sara gitu. Aksara ini apapun itu biasa seperti aksara-aksara yang dipahatkan itu secara umum atau bisa juga aksara-aksara suci seperti semacam ong terus kayak gitu. Aksara-aksara suci gitu menyebabkan warna hitam pada karas gitu. Oke, next. Nah, berdasarkan sependek pengetahuanku yang bentuk-bentuk aksara yang sudah pernah dipahatkan di dalam sini, digoreskan dalam sini itu ada beberapa macam. Contohnya misalkan di sini Bujangga Manik, naskah Bujangga Manik, meskipun kelihatannya ini rontal nipah kosong, kebanyakan ini dari Bujangga Manik itu dari Jawa Barat. Nah, meskipun di sini nipah Bujangga Manik itu kelihatan kosong, tapi ini adalah ada aksaranya. Jadi memang dia itu tidak kelihatan. Naskah Bujangga Manik itu yang sekarang disimpan di British Library itu, naskah Bujangga Manik itu dia itu digores, cuma goresannya itu tidak ada zat hitamnya. Gitu. Jadi memang harus di zoom ketika membaca. Itu sudah ada terbitannya, sudah ada disertasinya, yang terbaru itu disertasinya yang mengkaji tentang naskah Bujangga Manik. Dan nipah Bujangga Manik yang ada di British Library itu ditemukan di Garut. Itu Ciburui, Keropak Ciburui, termasuk Keropak Ciburui, Garut. Dan itu berasal dari abad ke-16 tahun 1500-an atau 1600-an, 17. Nah, yang kedua adalah sama juga, ini juga dari nipah. Ini dari kalau nggak salah Kabuyutan Ciburui atau mana itu. Juga dari Jawa Barat. Berbahasa Jawa kuna dan aksara Sunda kuna. Kenapa aku menyebutkan aksara Sunda kuna? Karena di sini itu bentuknya seperti aksara Kawi Jawa kuna, seperti yang kita pelajari seperti biasa. Cuma itu ditemukan di Jawa Barat. Dan naskah Rasa Carita ini
nanti akan kita bahas, itu aturan penulisannya sedikit berbeda dengan aksara Kawi. Kalaupun misalkan aksara Kawi itu adalah R-nya, layarnya itu adalah terletak setelah dari huruf yang dibunyikan R, tapi kalau rasa carita ini layarnya itu tepat di atas huruf yang dibunyikan R. Misalkan kita menulis surga. Kalau aksara Jawa kuna, R-nya itu kan di atas huruf G. Nah, sedangkan kalau rasa carita ini itu layarnya itu terletak di atas huruf S. Itu. Nah, yang terakhir ini ada dari Bali. Itu naskah Purwadigama, contohnya berbahasa Jawa kuna dan beraksara Bali. Ini dari abad ke-18 sudah pernah ada kurang lebih 21 lempir, itu berukuran 50 cm. Dulu sudah pernah tak alih aksarakan semua, tinggal alih bahasa. Nah, alhamdulillah sekali ketika sudah selesai terbaca, laptop saya keformat. Gitu. Termasuk juga skripsi saya. Dan semua prasasti yang ditemukan di Sidoarjo dulu juga sudah pernah saya alih aksarakan dan alih bahasa, dan kebetulan alhamdulillah sekali lenyap. Baleni mana akhirnya. Itu dari Bali. Nah, dari sini ada 3 perbedaan cara penulisan. Kalau yang Bujanggaman itu digoreskan, kalau yang rasa carita seperti halnya kebanyakan nipah yang dari Jawa Barat itu tidak digoreskan, tapi kalau aku bilang seperti kita nulis pada umumnya, semacam dilukis atau seperti apa ya, pokoknya tidak digores. Dilukis ya menggunakan apalah, pokoknya semacam alat tulis, yang penting bukan digores. Itulah kenapa kalau misalkan kita bandingkan tulisan-tulisan dalam rasa carita dengan rontal yang teman-teman pegang, itu akan sangat berbeda. Kalau ini kan hurufnya relatif lebih lebar daripada yang digoreskan. Kalau ini digoreskan. Nah, ini rontal yang tak pegang ini sama dengan yang Purwadigama. Caranya itu adalah digores. Jadi sudah digores dengan alat sebuah pisau kecil namanya pengerupak. Sehingga menimbulkan bekas guratan, dan bekas guratan itu cara memunculkan tulisannya adalah digosok dengan kemiri yang dibakar. Ketika kemiri dibakar, itu kan menimbulkan zat zat hitam arang plus minyak. Itulah yang menyebabkan awet. Awet maksudnya awet tahan di lempirnya ini gitu. Oke. Nah, cara ketika itu sudah digoreskan dan muncul seperti ini gitu kan. Kemudian dijadikanlah satu di dalam bindel. Coba next. Nah, ternyata itu seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Sudi, isinya itu bukan hanya tulisan, tapi juga ada ini semacam hiasan, ornamen-ornamen atau lukisan wayang. Itu juga bisa. Dan aksaranya pun macam-macam, ada yang Sunda, ada yang Sasak, Bugis, Batak, Arab juga ada. Jawa kuna, Jawa Baru, Sunda itu juga ada. Ini contoh salah satu lempir rontal yang terdiri dari aksara, pahatan aksara Bali plus ornamen-ornamen khusus. Dan ini diambil dari Kakawin Adiparwa. Adiparwa itu Kakawin. Nah, setiap bindel rontal ataupun nipah ataupun itulah, itu disimpan dalam sebuah kotak. Ini aslinya kotaknya berwarna merah. Di dalam kotak itu kelihatan ya ada semacam hiasan-hiasan gitu. Jadi disimpan di dalam ini kotak ini. Kotak inilah yang dinamakan sebagai keropak. Setiap keropak itu terdiri dari satu bindel naskah, satu bindel. Nek lempir kan satu lembar toh. Oke, ada pertanyaan tentang ini?
Gimana? Kebanyakan dari kayu. Kalau misalkan gak sido. Pokoknya intinya dari kayu. Pada umumnya dari kayu. Dan tadi itu seperti yang dikatakan Pak Sudi, itu disimpan di atas pawon kompor. Karena asapnya itu tadi untuk mengusir serangga ngengat. Makanya tidak jarang dijumpai pinggirannya naskah rontal itu biasanya berwarna gelap. Ya karena kena asapnya itu tadi gitu. Tapi sampai bahkan menyelimuti hampir tepinya tulisan gitu. Sehingga bahkan tulisan itu tidak bisa terbaca gitu. Tapi ada juga yang tepinya gelap tapi tengahnya itu bersih sehingga tulisannya masih bisa dibaca. Juga ada. Di UNESA ada contoh lempir yang sangat rusak. Apa? Itu ada contoh lempir yang sangat rusak karena itu ya itu tadi seperti kata Pak Sudi dipegang wis muprul. Gitu. Itu memang eman banget. Gitu. Lempir tertua atau naskah tertua yang pernah ditemukan itu adalah naskah Adiparwa atau Ramayana gitu ya. Pokoknya masih dari abad ya mungkin abad ke-9 mungkin 9 atau 10 gitu. Sedangkan rontal yang paling terkenal adalah Negara Kertagama Sutasoma yang paling terkenal kan. Negara Kertagama itu ditemukan di Puri Cakranegara. Diterbit Brandes yang menemukan itu sebenarnya dialah penemu tapi dia masih ragu apakah naskah Kertagama itu memang benar-benar menceritakan saat itu atau itu memang karangan dari pujangga gitu. Dia ragu, makanya dia tidak menerbitkan naskah Negara Kertagama, dan yang menerbitkan itu adalah Pichet yang bukunya terkenal Java in the 14th century itu dia yang menerbitkan pada akhirnya. Itu beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1960-an ditemukanlah naskah Negara Kertagama yang baru. Bukan yang baru ya, ditemukan kembali naskah Negara Kertagama yang lain ada di Bali. Perbedaannya dengan yang ditemukan di Puri Cakranegara adalah di bagian yang menjelaskan pembagian kekuasaan oleh Airlangga itu tahun berapa. Kalau misalkan di naskah yang ditemukan di Puri Cakranegara itu kosong. Sedangkan yang di Bali itu ada. Bedanya seperti itu. Gitu. Sedangkan naskah yang ditemukan di Bali itu diterbitkan siapa pada Iwayan siapa? Nah, itu dari Bali gitu. Tapi banyak peneliti yang meragukan itu karena ketika itu ditemukan naskah rontal Negara Kertagama itu sudah banyak diterbitkan. Itu perbedaannya cuma itu. Dan makanya naskah yang ditemukan di Puri Cakranegara itu, misalkan ini yang bagian menjelaskan Airlangga ya, baris ketiganya kosong. Gitu. Itu menariknya. Itu makanya ada beberapa banyak perdebatan. Apakah naskah Negara Kertagama itu memang buatan pujangga atau karangan pujangga, atau itu memang buatan prapanca dari masanya Majapahit? Gitu. Itu demikian juga Pararaton. Lebih ekstrim lagi, Pararaton itu dikatakan buatan orang Belanda. Gitu. Oke, itu tentang rontal dan nipa. Kira-kira ada pertanyaan?